Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, saya Manu akan menjelaskan materi dari modul 9, yaitu keterampilan dasar mengajar, yang di dalamnya itu ada topik keterampilan mengelola kelas, keterampilan merencanakan pembelajaran mikro, dan panduan praktik pembelajaran mikro. Kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu keterampilan mengelola kelas. Yang pertama itu latar belakang. Dalam pandangan modern, mengajar itu tidak hanya diartikan sebagai proses menyampaikan pengetahuan antara guru ke siswa, melainkan mengajar merupakan suatu proses mengelola lingkungan pembelajaran agar adanya interaksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, unsur-unsur penting dasar rujukan bagi guru dalam membimbing kegiatan diskusi. Proses mengelola lingkungan oleh guru sebagai fasilitator pembelajaran menata pembelajaran dengan cara merencanakan, menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran, memanfaatkan lingkungan pembelajaran, dan melakukan pengawasan dan juga monitoring lingkungan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua itu unsur pentingnya itu adanya interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran. Yang ketiga itu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu latar belakang mengelola kelas. Yang kedua itu pengertian pengelolaan kelas. Nah, klasifikasi 3 definisi pengelolaan kelas oleh Weber pada tahun 1977 melalui pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan otoriter, di mana kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa, menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Jadi pendekatan otoriter itu menciptakan memelihara kelas melalui disiplin secara ketat. Nah, dua unsur pokok dalam melaksanakan pengelolaan kelas melalui pendekatan otoriter, yaitu yang pertama itu mengontrol tingkah laku siswa dengan melakukan pengawasan yang baik dan berkelanjutan terhadap segala bentuk aktivitas siswa. Yang kedua, menciptakan dan memelihara aturan dan disiplin yang ketat untuk mengatur perilaku kehidupan di sekolah yang ditujukan untuk semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, dan juga cleaning service. Yang tadi yang pertama kan pendekatan otoriter, yang kedua itu pendekatan permisif, yaitu upaya yang dilakukan guru sebagai pihak dari sekolah untuk memberikan kebebasan kepada siswa melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan keinginan siswa. Fungsi guru adalah menciptakan suasana belajar di mana siswa merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas tanpa harus ada rasa takut dan tertekan. Kalau pendekatan otoriter itu ditinjau secara ketat, kalau di permisif itu bagaimana melakukan aktivitas di dalam murid melakukan aktivitas di dalam kelas tanpa ada rasa takut dan tertekan. Yang ketiga itu ada pendekatan modifikasi tingkah laku, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan memfasilitasi terjadinya perubahan tingkah laku yang bersifat positif dari siswa, serta berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah munculnya perilaku negatif. Nah, dari ketiga pengertian atau pendekatan pengelolaan kelas tersebut, masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketiganya merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi serta tuntutan yang terjadi di lapangan. Bagian B itu ada pengelolaan dan pembelajaran. Pengelolaan dan pembelajaran itu merupakan dua istilah yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Pengelolaan itu lebih menekankan pada aspek pengaturan lingkungan pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan proses mengelola atau memproses lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas atau lingkungan belajar itu pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk menata dan mengatur lingkungan belajar, sehingga melalui pengelolaan yang baik maka pembelajaran akan berjalan nyaman dan tentram serta menunjang terhadap pelaksanaan pembelajaran. Nah, Dikbud pada 1985 itu menjelaskan bahwa pengelolaan kelas pada dasarnya merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, sehingga
dapat mengatasi berbagai gangguan yang mungkin akan mempengaruhi proses pembelajaran, baik gangguan yang bersifat sementara atau yang berkelanjutan. Nah, kesamaan dari kedua pengertian tersebut ada keterampilan itu menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dengan melakukan ketiga pendekatan, yaitu otoriter, permisif, dan modifikasi tingkah laku. Yang kedua, mengatasi gangguan baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat berkelanjutan. Yang ketiga itu ada komponen-komponen pengelolaan kelas. Itu ada bentuk atau jenis pengelolaan kelas. Yang pertama itu model tindakan. Yang pertama dari model tindakan itu ada preventif, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Upaya yang harus dilakukan yaitu tanggap peka oleh guru terhadap perilaku atau aktivitas yang dianggap mengganggu pembelajaran dan perhatian yang selalu dicurahkan pada berbagai aktivitas siswa. Yang kedua itu represif, yaitu kemampuan guru untuk mengatasi, mencari dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Yang ketiga itu ada modifikasi tingkah laku. Nah, dalam modifikasi tingkah laku itu ada yang pertama modifikasi tingkah laku, yaitu setiap tingkah laku dapat diamati. Respon yang baik diberikan terhadap perilaku yang baik yang ditujukan dengan tujuan agar perilaku tersebut terus dikembangkan. Sementara untuk perilaku negatif diharapkan dengan segera mencari sebab-sebabnya dan mengingatkan untuk tidak diulangi. Yang kedua itu ada pengelolaan kelompok, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang biasanya dilakukan secara kolaborasi dan mengikutsertakan berbagai komponen dan unsur yang terkait. Yang ketiga itu diagnostik, yaitu suatu keterampilan untuk mencari tahu atau mengidentifikasi unsur-unsur yang menjadi kekuatan bagi peningkatan proses pembelajaran dan penyebab munculnya pengetahuan. Yang tadi yang bentuk pertama itu model tindakan. Yang kedua itu peran guru. Peran guru itu yang pertama sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran itu memiliki peran mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Yang kedua itu membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga itu menimbulkan rasa memiliki kewajiban untuk terlibat dalam menaati aturan. Yang ketiga itu kebiasaan yang harus dihindari. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan. Yang kedua, kesenjangan komunikasi atau komunikasi yang tersendat-sendat. Yang ketiga, ketidaktepatan dalam menaati peraturan. Yang keempat, penyimpangan dalam pembicaraan yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Yang kelima, bertele-tele atau kebiasaan mengulang sesuatu yang tidak perlu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kelas itu ada tiga: model tindakan, peran guru, dan kebiasaan yang harus dimiliki. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu merancang program pembelajaran mikro. Yang pertama itu adalah belakang. Nah, pembelajaran mikro itu sudah sering kita dengar dari modul 1 sampai modul 8 kemarin. Nah, pembelajaran mikro itu dapat dipandang sebagai salah satu bentuk inovasi dalam program pendidikan keguruan, khususnya ini pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran untuk mempersiapkan, membina, dan meningkatkan keterampilan mengajar bagi calon guru maupun para guru dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Yang kedua ada tahap-tahap kegiatan. Berikut tahapan umum atau langkah kerja operasional yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran mikro, yaitu yang pertama harus ada observasi kelas, di mana mengunjungi sekolah untuk melihat secara teliti dan detail proses pembelajaran di sekolah itu seperti apa sehingga dapat diterapkan pada saat simulasi pengajaran mikro. Yang kedua, menetapkan jenis keterampilan yang dilakukan. Yang ketiga, konsultasi dengan pembimbing atau supervisor. Yang keempat, membuat perencanaan pembelajaran mikro. Yang kelima itu pembagian tugas kelompok. Tentunya ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid, dan ada yang menjadi pihak observer. Yang keenam, praktek dan pembelajaran mikro. Prakteknya itu dengan merekam simulasi pengajaran. Yang ketiga ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, kegiatan evaluasi
dan tindak lanjut dilakukan setelah seluruh peserta telah menyelesaikan proses latihan pembelajaran mikro. Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan masukan atau umpan balik terutama bagi setiap peserta yang berlatih. Jadi evaluasi itu yang dinilai ada kelebihan, kekurangan, dan komentar dari pihak yang mengobservasi. Nah, jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses evaluasi dan tindak lanjut itu meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu yang pertama pemutaran ulang hasil rekaman sehingga setiap peserta anggota kelompok bisa secara langsung melihat kembali seluruh aktivitas selama pembelajaran dilakukan. Yang kedua, komentar atau diskusi berupa umpan balik berisikan atau disampaikan tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang kurang atau kekurangan dari setiap peserta yang berlatih, akan tetapi disampaikan juga hal-hal yang sudah dianggap baik dari hasil diskusi, kemudian dibuatkan kesimpulan dan penyampaian rekomendasi atau saran-saran secara konkret perbaikan dan peningkatan apa yang harus dilakukan oleh peserta yang berlatih untuk tahap atau proses latihan berikutnya. Yang ketiga ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan menindaklanjuti dari hasil evaluasi dan diskusi serta rumusan saran yang telah dilakukan sebelumnya. Jenis atau bentuk kegiatan untuk tindak lanjut itu bervariasi, harus sesuai dan tergantung dengan situasi atau psikologi. Nah, teman-teman, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu perencanaan pembelajaran mikro dan format observasi keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, teman-teman, dalam setiap pembelajaran memerlukan instrumen yang akan dijadikan pedoman atau panduan umum untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien berupa rencana pembelajaran atau RPP dan kelengkapan lainnya seperti lembaran kerja siswa atau LKS. Nah, terdapat dalam pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu terdapat 2 instrumen penting untuk menunjang kelancaran pembelajaran mikro, yaitu yang pertama harus ada perencanaan pembelajaran mikro. Jadi dalam perencanaan itu dapat ditentukan keterampilan apa yang harus dilakukan, apa yang dalam keterampilan itu apa poin-poin apa saja yang harus dinilai. Lalu yang kedua itu masuk di pedoman observasi. Jadi pada perencanaan itu kan sudah disiapkan untuk tahap evaluasinya itu poin-poin apa saja yang dinilai, sehingga di bagian pedoman observasi yang disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Nah, perencanaan pembelajaran itu pedoman operasional pembelajaran mikro yang fungsinya sama dengan pembelajaran lainnya. Perbedaannya itu terletak pada susunan pembelajaran mikro disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran mikro sebagai pedoman untuk berlatih keterampilan dasar mengajar. Hal-hal yang menonjol pada perencanaan pembelajaran mikro adalah materi pembelajarannya, bukan mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah, akan tetapi jenis keterampilan dasar mengajar sebagai materi yang akan dilakukan. Yang kedua itu pedoman observasi. Nah, pedoman observasi yaitu format pengamatan yang berisi unsur-unsur yang dinilai dari setiap jenis keterampilan dasar mengajar yang sedang dilatihkan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sebelum berlatih, terlebih dahulu harus mempelajari isi format jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatihkan. Selain peserta yang berlatih, pihak observer juga akan mempelajari dan memahami isi format observasi tersebut. Observer dituntut memberikan penilaian secara objektif dan akurat terhadap peserta yang berlatih. Contoh model perencanaan pembelajaran mikro dan format observasi pembelajaran mikro, yaitu yang pertama rencana pelaksanaan pembelajaran mikro merupakan pedoman umum bagi calon guru maupun para guru yang akan berlatih atau meningkatkan kemampuan dasar mengajar sehingga dalam proses pembelajaran berlangsung peserta yang berlatih dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.
mikro sama dengan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Bedanya, isi rumusan masalah pembelajaran mikro itu lebih disederhanakan sesuai dengan hakikat pembelajaran mikro, yaitu melatih keterampilan dasar mengajar. Nah, di sini ada contoh model perencanaan pembelajaran mikro dengan fokus latihannya itu adalah keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran mikro yang terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama identitas mata pelajaran. Nah, di sini harus disebutkan mata pelajaran apa yang dibawakan, pokok materi latihan apa yang akan dilakukan, lalu ada juga pokok bahasan apa yang akan dibahas, lalu mata pelajarannya ini terdapat pada siswa kelas berapa, lalu model pembelajarannya itu seperti apa, dan juga waktu untuk menyampaikan materi itu berapa lama, dan praktikan. Yang kedua itu kompetensi atau tujuan. Nah, dalam kompetensi atau tujuan itu harus ada 3 poin, yaitu standar kompetensi, di mana peserta atau di sini calon guru maupun para guru memahami keterampilan menjelaskan sebagai bagian dari keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Yang kedua itu kompetensi dasar, di mana peserta yang di sini adalah calon guru maupun para guru dapat menerapkan unsur-unsur keterampilan dasar menjelaskan dalam proses pembelajaran, membahas pokok bahasan berbicara dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga itu indikator. Indikatornya itu yang pertama menggunakan kalimat sederhana, tidak berbelit-belit pada saat menjelaskan. Yang kedua tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan pada saat menjelaskan materi. Yang ketiga membuat contoh yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Yang keempat membuat ikhtisar atau sub-sub yang dianggap penting terhadap materi yang dijelaskan. Dan yang kelima itu penekanan dengan menggunakan variasi stimulus atau memberikan rangsangan. Yang ketiga itu materi pembelajaran. Nah, keterampilan menjelaskan dengan unsur-unsur menggunakan kalimat yang sederhana, menggunakan kata-kata yang tidak berlebihan, membuat contoh atau ilustrasi yang sesuai dengan materi, membuat ikhtisar yang dianggap penting dari materi yang dibahas, dan penekanan dengan menggunakan variasi stimulus. Jadi pada materi pembelajaran ini yang harus dibahas adalah yang terdapat pada indikator. Yang keempat itu adalah kegiatan pembelajaran mikro, terdiri dari kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan awal atau apersepsi, itu waktunya itu 3 menit dengan menggunakan kata-kata sederhana, jelas dan mudah dimengerti guru. Bertanya tentang untuk pertanyaannya itu berkenaan dengan hobi atau kegemaran setiap siswa. Yang kedua kegiatan inti. Nah, kegiatan inti terdiri dari 10 menit dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami, logis dan sistematis. Guru menyuruh siswa memperagakan kegemaran yang berbeda-beda. Yang ketiga melalui ilustrasi dan contoh yang sesuai dengan materi yang dibahas oleh guru dengan mengidentifikasi hobi atau kegemaran yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga membuat ikhtisar atau pokok materi. Yang keempat memberikan penekanan melalui variasi suara untuk menunjukkan materi-materi pokok yang dianggap penting atau mendasar. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan akhir atau penutup. Itu terdiri dari 2 menit dengan bahasa yang sederhana. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan mengenai materi yang telah dipelajari. Yang kelima alat, media, dan sumber rujukan, yaitu yang pertama alat pembelajaran apa yang digunakan, contohnya papan tulis, kartu tulis, atau spidol. Yang kedua media pembelajaran seperti contohnya cerita bergambar. Yang ketiga metode apa, bisa metode ceramah, demonstrasi, juga penjelasan. Yang keempat sumber rujukan, jadi harus ada rujukan yang jelas dalam menyampaikan materi. Yang keenam itu ada tahap evaluasi, di mana yang pertama prosedur evaluasi proses, yang kedua bentuk tes, itu bisa tindakan atau perbuatan dan juga penampilan. Yang berikut alat tes itu berupa observasi atau pengamatan. Nah, model-model format pedoman observasi keterampilan dasar mengajar dalam bahan ajar belajar mandiri sebelumnya telah dibahas 9 jenis keterampilan dasar mengajar. Setiap jenis keterampilan dasar mengajar itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan demikian,
Setiap jenis keterampilan dasar mengajar masing-masing memiliki format atau pedoman observasi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap jenis keterampilan dasar mengajar. Unsur-unsur yang diamati untuk setiap jenis keterampilan dasar mengajar tentu saja bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, bila dianggap perlu, unsur-unsur yang diamati itu boleh saja dimodifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi yang benar. Oke, baik. Sekian penjelasan saya tentang materi modul 9. Sekian dan terima kasih.